Tahun ini akan menjadi tahun yang menggembirakan bagi pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya, para abdi negara ini akan mendapatkan tunjangan, pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya yang penuh tanpa ada potongan. Pemerintah memastikan gaji termasuk gaji ke-13 dan THR akan tetap utuh meskipun masih dalam situasi pandemi. Di saat gaji dan pendapatan sejumlah pekerjaan terdampak corona, hal tersebut tidak berlaku bagi PNS. Direncanakan pemberian THR dan gaji ke-13 dalam tahun 2021 secara full, kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani kepada CNBC Indonesia. Menurutnya, anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, 2021. Oleh karenanya, ini diharapkan bisa membantu para PNS untuk tetap melakukan belanja. Saat ini rencananya sama dengan kebijakan sebelum COVID-19. Nanti akan dilakukan monitoring implementasinya di 2021, sebelum dilaksanakan, kata Askolani. Kebijakan THR dan gaji ke-13 PNS sudah tercantum di dalam Undang-Undang APBN tahun 2021 dan masuk di dalam alokasi yang telah diperhitungkan di dalam alokasi dasar formula untuk daerah yaitu Dana Alokasi Umum, DAU, daerah. Adapun total DAU termasuk di dalamnya komponen gaji 13 dan THR sebesar Rp390,2 triliun. DAU sebagaimana dimaksud pada ayat 12. Telah memperhitungkan formasi calon, pegawai negeri sipil daerah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, gaji ke-13, dan tunjangan hari raya, tulis salah satu pasal di UU APBN 2021. Sama seperti pemberian gaji maka pemberian THR dan gaji ke-13 diberikan kepada PNS aktif hingga pensiunan. Anggaran setiap tahunnya pun selalu disiapkan. Saat ini, besaran gaji PNS diatur di dalam Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 15 Tahun 2019. Gaji untuk semua PNS ditentukan oleh lama masa kerja. A. Rincian gaji. Berikut rincian gaji PNS golongan 1 IV berdasarkan PP 15/2019. Golongan 1. 1A, Rp1.560.800 sampai Rp2.335.800. 1B, Rp1.704.500 sampai Rp2.472.900. 1C, Rp1.776.600 sampai Rp2.577.500. 1D, Rp1.851.800 sampai Rp2.686.500. Golongan 2, 2A, Rp2.022.200 sampai Rp3.373.600. 2B, Rp2.208.400 sampai Rp3.516.300. 2C, Rp2.301.800 sampai Rp3.665.000. 2D, Rp2.399.200 sampai Rp3.820.000. Golongan 3, 3A, Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. 3B, Rp2.688.500 sampai Rp4.415.600. 3C, Rp2.802.300 sampai Rp4.602.400. 3D, Rp2.920.800 sampai Rp4.797.000. Golongan 4, 4A, Rp3.044.300 sampai Rp5.000.000. 4B, Rp3.173.100 sampai Rp5.211.500. 4C, Rp3.307.300 sampai Rp5.431.900. 4D, Rp3.447.200 sampai Rp5.661.700.
4E, Rp3.593.100 sampai Rp5.901.200. B. Rincian tunjangan kinerja. Kemudian untuk tukin PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 37 Tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp117.375.000 untuk level jabatan tertinggi, misalnya eselon I atau Direktur Jenderal Pajak. Berikut rincian tukin PNS DJP berdasarkan Perpres 37/2015. Eselon I. Peringkat jabatan Rp27.117.375.000. Peringkat jabatan Rp26.99.720.000. Peringkat jabatan Rp25.95.602.000. Peringkat jabatan Rp24.84.604.000. Eselon II. Peringkat jabatan Rp23.81.940.000. Peringkat jabatan Rp22.72.522.000. Peringkat jabatan Rp21.64.192.000. Peringkat jabatan Rp25.6.780.000. Eselon 3 ke bawah. Peringkat jabatan Rp19.46.478.000. Peringkat jabatan Rp18.42.058.000 sampai Rp28.914.875. Peringkat jabatan Rp17.37.219.875 sampai Rp27.914.000. Peringkat jabatan Rp16.25162.550 sampai Rp21.567.900. Peringkat jabatan Rp15.25.411.600 sampai Rp19.058.000. Peringkat jabatan Rp14.223.575.762 sampai Rp21.586.600. Peringkat jabatan Rp13.17.268.600 sampai Rp15.110.025. Peringkat jabatan Rp12.15.417.937 sampai Rp11.306.487. Peringkat jabatan Rp11.14.484.812 sampai Rp10.768.862. Peringkat jabatan Rp10.13.986.750 sampai Rp10.256.950. Peringkat jabatan Rp9.320.562 sampai Rp9.768.412. Peringkat jabatan Rp8.12.686.250 sampai Rp8.457.500. Peringkat jabatan Rp7.12.316.500 sampai Rp8.211.000. Peringkat jabatan Rp6.7.673.375. Peringkat jabatan Rp5.771.875. Peringkat jabatan Rp45.361.800. Berikut daftar penerima THR dan gaji ke-13 dari pemerintah. 1. PNS. 2. Prajurit TNI. 3. Anggota Polri. 4. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 5. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya. 6. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri penerima uang tunggu. 7. Penerima gaji terusan dari PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri yang meninggal dunia, tewas, atau gugur. 8. Penerima gaji dari PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri yang dinyatakan hilang. 9.
hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah, atau hakim dengan pangkat kolonel ke bawah, di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. 10. Penerima pensiun dan penerima tunjangan. 11. Pegawai non-pegawai negeri sipil pada LNS, LPP, dan BLU. 12. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Calon PNS. Bonus untuk punggawa APBN. Setidaknya, ada 4 jabatan fungsional yang mendapatkan tambahan tunjangan. Mereka adalah pembina teknis perbendaharaan negara, analis pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, analis perbendaharaan negara, dan pranata keuangan APBN. Dasar hukum tunjangan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden, Perpres, 3/2021, Perpres 4/2021, Perpres 5/2021, dan Perpres 6/2021. Dalam Perpres 3/2021 dijelaskan bahwa besaran tunjangan untuk 3 jabatan fungsional, di antaranya pembina teknis perbendaharaan negara penyelia sebesar Rp960.000 dan kedua pembina teknis perbendaharaan negara mahir mendapatkan Rp540.000. Lalu ketiga pembina teknis perbendaharaan negara terampil mendapatkan Rp360.000. Kemudian, di dalam Perpres 4/2021 menjelaskan, jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN, yang terdiri dari analis pengelolaan keuangan APBN ahli madya yang mendapatkan tunjangan Rp1.380.000. Analis pengelolaan keuangan APBN ahli muda mendapatkan Rp1.100.000 dan analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama mendapatkan Rp540.000. Dalam Perpres 05/2021 mengatur tunjangan jabatan fungsional analis perbendaharaan negara. Ada 4 jenjang jabatan fungsional keahlian. 1. Analis perbendaharaan negara ahli utama Rp2.025.000. 2. Analis perbendaharaan negara ahli madya Rp1.380.000. 3. Analis perbendaharaan negara ahli muda Rp1.100.000. 4. Analis perbendaharaan negara ahli pertama Rp540.000. Adapun Perpres 06/2021 mengatur tunjangan jabatan fungsional pranata keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ada 3 jenjang jabatan fungsional keterampilan yakni pranata keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara penyelia Rp960.000. Kemudian, pranata keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara mahir Rp540.000. Serta, pranata keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara terampil Rp360.000.